Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman Sobat Katlos Saham. Kita sudah berada di part yang terakhir, penghujung weekend. Video terakhir ya, kita akan membahas saham-saham perbankan, khusus buat teman-teman yang suka bank ya. Kita langsung saja dimulai dari saham Bank BCA. Oke, BCA terlihat terkoreksi 2,51% di harga 8750. Kalau kita melihat dari broker summary-nya, ada transaksi asing yang net sell ya. Asingnya jual, ada AK, ZP, BK juga. Wah, ini asingnya jualan ini. Untuk broksumnya BCA kurang menarik. Allahu Akbar. Kalau kita melihat dari chart technical weekly-nya juga dia kurang menarik ya. Namun ada satu harapan, dia masih tertahan di garis warna biru muda. Dia masih punya support di 8.600 sampai 8.500 untuk Bank BCA. Itu area support yang lumayan kuat dan tidak boleh dijebol atau tidak boleh closing di bawah 8.500. Bank BCA dia kalau besok membuat candle hijau maka menarik. Ingat, harus candle hijau ya. Kenapa dia menarik? Karena RSI weekly-nya lumayan oke, walaupun MACD-nya kurang oke ya. Jadi dia itu harus hijau, tapi jika melihat dari broker summary-nya memang tidak meyakinkan untuk BCA. Ya, kesimpulannya dia ada potensi untuk turun kembali ke harga 8.500. Ini 8.500 ya. 1 atau 2 harian lah ke 8.500. Nah, kalau di 8.500 kalian boleh serok, di situ serok. Target mantul ya di 8.500, target wajib mantul. Ketika 8.500 udah serok, kalian hold sampai 9.000. Sampai 8.900, mohon maaf. Kalau kalian udah serok di 8.500, silahkan hold sampai 8.900 TP di sana. Atau di 9.000 silahkan, bebas lah, terserah kalian. Cuma ingat, ini teknikalnya kurang oke ya. Tunggu saja koreksi sedikit lagi. Seperti itulah untuk Bank BCA. RSI-nya kurang oke, MACD-nya kurang oke, broksumnya juga kurang oke. Lanjut ada Bank BRI, dia closing 1,32% minus. Kalau melihat dari broker summary, distribusi guys. Tapi yang nampung ada asing juga di sini nampung ya. YUZPTP ini lumayan dia. Lumayan. Asingnya lumayan ini, dia mulai nampung asingnya. Oke, boleh diamati dulu untuk BRI ya. Untuk BRI boleh diamati dulu. Aduh, mohon maaf, suaraku agak berat ini. Ya Allah Gusti. BRI diamati silahkan buat teman-teman yang masih suka Bank BRI. Serok di harga 3.750. 3.750 sampai ke harga 3.500 lah. 3.750 sampai 3.500 area seroknya BRI ya. SL jika dia closing di bawah 3.500. Seperti itu saja untuk Bank BRI. Secara technical daily-nya dia masih kurang menarik, ada potensi untuk turun kembali. Coba kita cek dari weekly. Weekly-nya juga dia sama seperti Bank BCA tadi ya. Dia ada potensi turun, tapi wajib mantul juga. Jadi area belinya 3750 sampai 3500, SL di 3400 boleh, TP-nya di 3900 sampai 4000-an lagi. Untuk Bank BRI secara weekly dia RSI-nya lumayan menarik, MACD-nya juga masih berpotensi untuk menarik ini ya. Cuma kalau teman-teman mendapati chart yang seperti ini, lebih bagusnya dia sideways dulu. Sideways ketika supportnya sudah kuat, baru dia siap untuk terbang lagi. Seperti itu untuk Bank BRI. Lanjut di saham yang ketiga ada Bank Mandiri. Dia closingnya netral, luar biasa.
Mandiri berkali-kali saya memuji Bank Mandiri ini luar biasa. Di antara bank lain dia selalu paling kuat ya. Tapi chartnya secara weekly dia kurang oke. Cuma dia ketahan di 4650. Dia 4650 sampai 4550 itu area yang tidak boleh ditembus oleh Bank BRI secara weekly. RSI-nya dia sudah oversold, tapi MACD-nya kurang oke, masih ada potensi untuk turun kembali. Dan benar kataku tadi, chartnya Mandiri ini paling cakep di antara bank yang lain ya. Dia ketahan di sini. Siapkan, cus. Di sini dia ketahan lagi. Di sini ketahan lagi. Buat teman-teman yang suka Bank Mandiri, silahkan beli di 4750 sampai 4500. SL jika dia closing di bawah 4450 gitu aja. TP di 5000. Udah. TP 5000. Ya target deket dia ke 4800, 4900. Jika dia break, maka nggak menutup kemungkinan untuk balik ke 5000 lagi untuk Bank Mandiri ya. Teman-teman lihat kan, bagus ya chartnya dibandingkan BCA dan BRI tadi. Kalau kita melihat dari broker summary-nya, memang asingnya jualan, ditampung oleh BB, CC dan ZP. Ya asingnya masih jualan ya. Broker summary-nya jualan, tapi kalau kita melihat dari teknikalnya Mandiri itu cukup menarik. Asli guys, cukup menarik. Buat teman-teman yang suka, Mandiri aja. Seperti itu. Lanjut ada Bank BNI terkoreksi 2,21% di harga 4430. Kalau kita melihat dari broker summary-nya ini kurang oke ya. Ditampung oleh retail, ada CC dan OD. Asingnya jualan. BNI broker summary-nya kurang bagus. Coba kita cek dari teknikalnya. Secara teknikal Bank BNI dia tidak boleh menembus garis kuning di 4400. Jika dia nembus 4400, maka ada potensi untuk turun kembali ke harga 4000. Apesnya ini ke 4000. Kalau kita melihat dari RSI dan MACD dia kurang menarik ya. Secara daily dia ada potensi untuk turun kembali. Kalau kita melihat dari weekly-nya Bank BNI weekly dia polanya guys. Set naon sih, kita lihat polanya gini ya. Just oke. Tunggu di 4000 kalau teman-teman mau. Tunggu di 4000. MACD-nya lumayan oke. RSI juga lumayan oke. Jadi kesimpulannya, untuk Bank BNI, buat teman-teman yang suka, silahkan tunggu di 4200 sampai 4000. SL di bawah 4000, gitu aja. SL jika dia closing di bawah 4000. Area belinya saya ulangi untuk Bank BNI 4200 sampai 4000. SL jika closing di bawah 4000. Target TP-nya dia di 4500, 4600 sampai ke 5000 lagi. Bank BNI secara weekly dia menarik MACD dan RSI-nya. Tapi secara chart teknikalnya, candlenya dia kurang menarik. Seperti itu ya. Untuk Bank BNI tunggu aja tadi area belinya, oke? Siap. Lanjut saham BRIS nih, syariah ya. Yang suka syariah silahkan. Untuk syariah BRIS kita cek dari teknikalnya. Secara weekly BRIS ada potensi untuk turun kembali ke area 2300 sampai 2200. Harap berhati-hati untuk BRIS secara weekly ya. Kenapa dia turun? Ada potensi MACD-nya kurang oke, RSI-nya juga kurang oke. Kalau kita melihat dari daily dia oke. Seperti ini guys. 2500. Ini kalau kita ngecek dari daily ya, boleh beli kalian. Kalau kita patokannya pakai daily, belinya di 2530 sampai 2500, SL-nya di 2480. Tipis saja SL-nya. Target TP di 2600, 2700, 2800. Tapi saya nggak menyarankan beli sih.
Soalnya weekly-nya jelek, walaupun daily-nya cukup oke. Secara weekly tadi jelek, secara daily cukup oke. Kesimpulannya, nggak usah beli deh, cari aman. Seperti itulah. Lagi nggak? Oke, lagi deh. Kita cari saham apa yang enak. Arto males. Apa ya guys? Bevin Pak. Setelah saya muter-muter mencari, akhirnya jatuh kepada BTPS ya. Kita analisa BTPS aja untuk analisa terakhir perbankan. Secara broksum kita lihat BTPS ada tampungan dari YU. YU-nya nampung, tapi AK dan BQ-nya jualan. Oke, CC-nya juga jualan. Ya, broksumnya memang nggak terlalu oke, tapi kita cek dari teknikal. Ini syariah soalnya buat teman-teman yang suka syariah ya. Ini BTPS ada potensi turun kembali nih. BTPS potensi turun ke harga 880 sampai 850-an lah ya. Tuh area belinya ya. Ingat, area belinya di 880 sampai 850. Ingat ya, satu kali lagi. 880 sampai 850 area beli BTPS. MACD-nya dia busuk, RSI-nya juga kurang, tapi kalau kita melihat dari pola dia seperti itu, semoga aja terulang kembali. Jadi di 880 sampai 850 area beli, SL-nya di bawah 850, TP-nya di 900 sampai 950. Itu untuk swing pendek BTPS boleh. Kalau kita melihat dari chart weekly-nya memang dia cukup menarik. Dia masih area sideways ini ya. Sideways ketika udah kuat dia siap untuk terbang kembali. BTPS menarik, swing aja kalau suka. Silakan. MACD-nya oke, RSI juga ya netral sih RSI dia. MACD-nya oke ini. Untuk BTPS swing area belinya 880 sampai 850, SL-nya di 830 aja. TP boleh di 900 sampai 950. Begitu untuk BTPS. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung analisa. Sebelum kita tutup video kali ini, saya mendoakan teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dari part yang pertama sampai part yang terakhir. Semoga rezeki kalian lancar dan perdagangan besok baik. Berkah selalu buat kita semua, berkah selalu buat kalian. Sampai jumpa di analisa abal-abal kita berikutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.